Welcome to my channel, Review Crypto Indonesia. Kita akan mereview semua kripto dengan menggunakan bahasa Indonesia di sini. Channel ini adalah untuk mereview koin kripto apa sih yang punya potensi naik dalam waktu dekat maupun untuk investasi jangka panjang. Sebelum mulai ke reviewnya, kita disclaimer on terlebih dahulu, karena ini bukan channel yang mengajak membeli atau menjual, tetapi sebagai bahan pertimbangan saja. Jangan lupa ditonton sampai habis karena di akhir video akan ada analisis teknikal gratis untuk day trade Bitcoin. Selamat menonton. Hari ini kita bahas tentang koin yang kenaikannya dalam setahun gila-gilaan. Dari awal dia ICO sampai sekarang gila. Dia naiknya udah mungkin puluhan ribu persen ya. Puluhan ribu persen itu berarti puluhan ratus kali lipat gitu. Jadi dari 0,7 dolar menjadi 82 dolar. Kira-kira berapa? 100 ya? 100 kali ya? 120. Ya, sekitar itu. Sejak masuk ke coin market cap. Oke, coin market cap dia masih rank 10. Oke, coin. Kenapa coin? Coin itu adalah seperti Bitcoin, dia adalah pelopor dari jaringan. Jadi Solana ini adalah pelopor dari jaringan yang memanfaatkan proof of history. History itu apa? Artinya dia mencatat semua sejarah transaksi apa yang terjadi di Solana. Jadi Solana itu ibaratnya adalah Ethereum kedua menurut saya. Karena begini, Ethereum itu yang menjadi koin kedua yang memanfaatkan proof of stake. Dan Solana adalah yang ketiga. Dia mengenalkan konsep baru, konsep yang berbeda dari yang lain. Jadi ketika itu Bitcoin dan Ethereum bersaing, Solana muncul sebagai kontender baru dan dia memakai sistemnya sendiri dengan inovasi proof of history. Jadi ini sangat-sangat revolusioner untuk kami. Oke, kita lihat ke Solana, dia apa sih? Semua tentang crypto, itu semua tentang namanya blockchain dan tentang ekosistem. Kita harus lihat ekosistem. Jadi ini awalnya dia dibuat oleh namanya Anatoly Yakovenko. Dia adalah orang yang dia ada profesional dari Qualcomm. Jadi dia belajar menjadi staff engineer di tahun 2015. Habis itu dia menjadi software engineer di Dropbox. Kemudian dia mencoba bekerja di Solana, mencoba mengerjakan Solana sebagai startup mungkin ya. Habis itu dia bertemu dengan teman sekantornya di Qualcomm dan dia akhirnya mencoba membuat project. Mulailah project namanya Solana Labs. Dan beberapa teman-teman yang dari Qualcomm yang ikut juga gitu. Mereka ikut dalam membuat Solana ini. Nah, akhirnya Solana dibuat dan dirilis ke publik di tahun 2020. Tepatnya kalau tidak salah ya, 20 Maret ya. Ini kapan? Ini April ya. 20 Maret. Seingat saya itu 20 Maret 2020. Biasanya ada di sini informasinya. Oke, jadi coin market cap ini sangat berguna karena kamu bisa lihat semuanya. Dia kadang menulis lagi dari sejak kapan dia IPO, biasanya ada. Jadi dia awalnya dari 0,6 sampai 70 dolar, 80 dolar kan bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh semua token. Gitu. Ini Solana ini sebenarnya menurut saya sih bakal naik terus. Dia mungkin ingin menyaingi Ethereum dan
kemungkinan besar menurut saya dia bisa ke area ribuan dolar menurut saya. Karena begini, Binance itu dia adalah fork dari Ethereum. Dia punya dia memang punya suatu namanya exchange. Dan ketika ada yang mau launchpad ya kita bisa pakai Binance. Tetapi Solana ini dia lebih mirip ke Ethereum, Bitcoin. Jadi dia pelopor. Istilahnya dia pelopor dan dia memang tidak bisa dihentikan. Jadi kita bayangkan Solana ini kan Bitcoin itu lumayan mahal ya kalau mengirim ya. Mengirim dari satu ke satu address yang lain itu lumayan mahal. Tapi kalau Solana karena harganya yang lumayan kecil, dia bisa kirim kemanapun dengan lebih murah. Sama dengan halnya dengan Ethereum. Ethereum juga karena sudah mahal harganya ya mahal juga untuk mengirimnya. Jadi networknya itu karena terlalu banyak orang yang pakai dan dia masih bisa di mining. Jadi karena dia masih bisa di mining, kita harus membayar beberapa gas fee ini maksudnya adalah kita membayar penambang ini untuk mengerjakan orderan kita gitu. Nah, kita lihat nih project yang ada di Solana. Solana itu punya 400 project. Banyak banget. Dan kita nggak tahu sih mana yang bagus, mana yang enggak. Cuman kita lihat dari exchange pertama. Exchange kita lihat dari exchange, dari market. Ya ada di semua. Nggak semua ya. Ada 100 deh. 100 ticker. Ticker maksudnya dia ini pairnya. Oke. Dia ada 100 pair di exchange di seluruh dunia. Dia salah satu yang volumenya yang besar. 700 juta. Gede ya. Gede sih ini volume tinggi, liquidity. Oke, volume harian ya. Security supply ini udah pasti ya ada verify-nya. Kita lihat ke white paper. New architecture for a high performance blockchain. Oke, Anatoly kan. Anatoly Yakovenko. Ya orang di Qualcomm. Nah, kalau kamu baca kamu pusing tapi saya singkatin aja dia merecord sejarah kamu ngapain, kamu beli apa, jual apa, itu tercatat semua, tercatat di sini. Dan dia bisa temuin kamu mau kirim ke siapa, dia temuin tuh. Ditambah lagi dia proof of stake yang artinya dia nggak bisa ditambang. Jadi oleh karena itu networknya, biaya untuk mengirim Solana ke tempat-tempat yang lain itu relatif murah dibandingkan Bitcoin sama Ethereum. Kalau saya lihat ya, kita melihat ini, bukan, kita lihat network, kita mau lihat berapa banyak yang taruh di sini. Oke, nah, jadi kecepatan pengirimannya 3 detik. Pengirim ini ke sini 3 detik, gitu. Jadi sangat-sangat cepat. Transaksi sudah 25 miliar. Nah, kita lagi ngomong saja dia bakal naik terus, gitu. Nah, semakin banyak yang memakai, tentunya harganya pasti semakin besar. Kita melihat kasus dari uang-uang mata dunia seperti
Tapi dolar walaupun cetak seberapa banyak pun ya pasti bakal diserap karena dia uang yang bisa dipergunakan di seluruh dunia. Dan Solana ini kemungkinan besar dia bakal menjadi salah satu contender dari Ethereum dan Bitcoin. Menurut saya dia pantas di area 1000-an. Ya, sekarang Ethereum sudah berapa? Ethereum sudah 3.200. Cardano ini adalah fork dari Ethereum, cuman dia ada proof of stake. Jadi dia nggak bisa ditambang, cuma bisa di staking. Binance juga sama. Ethereum ini masih bisa ditambang, tapi sejak dia mau Ethereum 2.0, dia bakal hanya bisa di proof of stake. Oke, di nomor 10. Nah, di nomor 10 market cap-nya masih relatif kecil, 23 juta. 23 miliar deh, sorry. Oke, 23 miliar dibandingkan ke Ethereum berapa? Jauh kan? Oke, jauh ya. Jadi perbedaan ini yang saya bilang kenapa dia bisa naik gitu loh. Karena dia nggak pantas berada di sini. Dia sebagai pelopor, salah satu pelopor dari sistem suatu koin. Itu dia biasanya bakal naik seperti Ethereum, Bitcoin. Bitcoin sebagai pelopornya dengan proof of work. Ethereum sebagai pelopor proof of stake. Dan Solana sebagai pelopor proof of history. Jadi dari market cap saja udah kelihatan nih Solana ini pasti bakal di area 100 miliar dolar. Jadi dari gini aja kita tahu kalau dia bakal naik terus. Oke, jadi dari sini kita lihat tim bedanya jauh banget sama ada. Ada itu supply-nya gede loh. 32 masih 70%. Soalnya udah pasti. Ya walaupun saya punya ada juga, cuman Solana ini menurut saya ya lebih berpotensi memberi cuan daripada ada. Mohon maaf, cuman sejarah dalam sejarahnya suatu pelopor itu pasti akan lebih dihargai daripada suatu fork. Ada Cardano sebagai suatu fork dari Ethereum. Dia harusnya adalah secondary choice. Artinya pilihan kedua dari Ethereum. Dan sedangkan Solana ya sebagai pelopor proof of history-nya, dia pantas memiliki market cap yang lebih besar. Jadi kita cocok analogi saja. Dari market cap saya lihat ya tidak pantas berada di bawah dari Tether USDT, dia nggak pantas. Jadi harusnya paling minimal dia bisa naik 3 atau 4 kali lipat lagi menuju area Binance. Binance tuh kenapa sih dia tiba-tiba banyak yang beli? Ya karena di Binance itu banyak promosi lah, banyak launchpad lah. Ketika launchpad naik, kamu lihat launchpad bots, launchpad apa, dia bakal naik semua di 5 menit pertama itu bakal naik. Jadi Binance Coin itu ya gunanya cuma yang buat itu sebenarnya. Sama ketika kamu mau bermain koin micin, ya itu kamu main koin micin kan. Jadi kamu harus pakai Binance, harus pakai BNB bayarnya. Jadi ya makanya itulah era-era di mana koin micin naik. Ketika Binance naik, koin micin pasti naik. Biasanya berkali-kali lipat. Jadi kita harus lihat koin micin apa yang bagus juga. Jangan asal-asal beli. Baru keluar kamu langsung beli. Kalau mereka lari, ya kamu habis uangnya gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke
ke chart. Oke, kita lihat chart. Kita mau yang mana nih? Mau investasi panjang kah? Pendek kah? Ya panjang deh ya. Kalau Solana mah ya anggap anggap tabungan dah, tabungan tabungan. Jadi anggap anggap udah nggak ada gitu ya. Nah, mari kita lihat. Oke, dia naik, masih naik. Oke, masih bagus tuh. Naikannya berapa? 45 derajat loh, di atas 45 derajat nih. Oke, jadi ini kita tutup dulu, kita hapus, kita lihat pergerakan. Oke, ini adalah pola pembalikan double bottom top 1 2. Oke, double bottom top top. Nah, di sini ujiannya. Nah, makanya dia bakal turun ke sini kan, ke sini, habis itu naik lagi. Nah, ini ujiannya sudah dilewati dengan baik, ini dengan baik, jadinya tembus deh berapa kali lipat nih pakai ini ya. Sekarang dia tertahan di sini kan, pas kan 4,618, keren ya. Jadi dia tertahan di pas di 50-an dolar ketika itu, dan dia turun langsung, turun sampai ke 18, jauh kan, berapa ya, hampir 50% ya. Oke. Nah, di sini tuh banyak yang jual sampai ada yang tarik, yang beli banyak di sini. Oke, jadi ini kelihatannya dia memang pergerakannya sih bullish banget, naik banget nih. Nah, ini bisa dibilang ini triangle malah. Hampir symmetrical lah, tapi ini asymmetrical ya, maksudnya nggak sama. Nah, ini double top top pop keambil, ada yang makan. Bagus, bagus nih kak, ini ekornya panjang, dia seperti roket. Jadi kok ekornya seperti ini, dia seperti roket ya, siap-siap untuk terbang ke atas gitu. Jadi dia nih naik kan, turun lagi di bom nih, boom. Nah, membentuk suatu pola asymmetrical triangle. Oke, kita buat apanya biar enak ya kan, enak dong. Kita mau cek harganya dalam waktu dekat, mau kemana dia. Turun lagi, naik lagi. Nah, terbang tuh kan. Nah, sebenarnya wajar nggak sih dia sampai sini dong? Nah, kita mau cek pakai Fibonacci, tarik garis dari ujung ke ujung. Nah, dapat kan? Kelihatan. Nah, ketahan dia di sekitar 77. Nah, benar-benar ketahan dia di sini. Nah, ini dia lagi coba untuk naik, berarti kita bisa konklusikan bahwa ini adalah daerah support untuk si Solana. Kita ambil yang panjang deh. Nah, ini udah jadi support, dia sudah membentuk satu kekuatan di sini, artinya dia bisa menembus ke atas. Nah, dia tembus kalau misalnya volumenya bagus, jadi dia bisa kemungkinan naik terus. Nah, target saya kemana? Saya bisa bilang dia dalam waktu dekat bakal ke 113. Tapi karena kita jangka panjang ya, kita lihat lagi deh. Tadi dari sini ke sini itu sekitar 4 kali lipat. Jadi kita expect dia ke berapa? 3000 menyaingi Ethereum. Bisa jadi, tapi mungkin view-nya panjang gitu loh. Kita mau investasi ya segini deh.
Tapi mungkin di sini loh, bukan di sana. Ini kan harian nih, harian ya. Kemungkinan berbulan-bulan lagi gitu ke sananya. Atau mungkin tahunan. Jadi kita realistis dulu. Yang mau trading silahkan, boleh. Saya realistis saja. Kita draw apa? Support. Cari support. Mana supportnya? Nah, dia bentuk satu base di sini. Nah, ini base. Ini adalah base-nya. Jadi, mungkin kemungkinan besar dia bakal naik. Kenapa? Karena dia sedang mengumpulkan kekuatan di sini dan yang jual sedikit. Dari sini dia mencoba nembus. Nah, kalau kita lihat view daily, ya dia bakal naik terus karena dia baru menyentuh MA 200 dan dia mantul. Nah, mantul ini kita harus cek lebih dalam lagi. Tapi kemungkinan besar masih naik ya, saat ini. Kita harus cek pola. Pola apa sih yang ada di sini? Pola naik kah? Pola turun kah? Nah, ini dia ada double bottom di sini. Jadi dia tes di sini, tes di sini, tes di sini lagi. Sampai dia bisa melewati ini. Berarti ini adalah indikasi yang bagus. Menurut saya ini indikasi yang bagus. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat, mungkin minggu ini atau minggu depan, atau 2 minggu depan, dia akan ke 115, 113. Oke. Ya, kemungkinan bakal begitu karena dia emang polanya emang naik banget. Kita lihat lagi 15 menit. Nah, dia baru keluar dari kotaknya ini, bisa dibilang kotak Darvas, tapi itu masih jauh lah, jangan dipelajari dulu karena itu susah, mudah dimengerti tapi susah dilakukan. Jadi ini kemungkinan besar dia sudah selesai melewati dari supportnya kotak ini. Jadi dia akan ke 112 dalam waktu yang dekat. Bisa aja besok, kita nggak tahu di dalam kripto, tetapi dia arahnya naik banget. Tentunya kita harus melihat pergerakan Bitcoin. Oke guys, pada tanggal 25 tuh gue udah prediksi ya Bitcoin turun. Bagi yang ikut sih ya lumayan lah cuannya. Leverage 20 kali atau 25 kali ya lumayan sih, 60-80% dapat lah. Kalau misalnya short di 48 ribuan ya. Nah, ini turun 2 kali loh dia kasih cuan. Oke. Hari ini kita lihat, hari ini dia turun. Dia naik ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini dia MA 200. So, ini dia udah tes berkali-kali di bawah. Kena support terus. Ini supportnya nih ada tambahan deh di sini. Nah, dia ketahan terus kan di sini kan. Kita jadiin support. Gitu. Support itu bakal nambah terus. Nah, kalau tarik panjang jauh nih. Oke, ini udah berapa hari? 2 hari ya? Oke, 2 hari. So, ini dia bakal naik ya. Kemungkinan ini cuman reaksi doang, menurut saya. Jadi, kalau saya, MA 200 itu sangat sulit ditembus. Jadi, saya bakal short sekarang. Kalau nggak sekarang, mari kita lihat ke 5 menit. Gitu. Oke, 5 menit. 5 menit. Looks good. Oke, ini ada support yang saya buat dulu kemarin. Nah, kemungkinan dia naik dikit bentar ke sini. Tapi kalau dari kelihatannya ya, sepertinya udah jenuh nih. Udah jenuh jual. Kita hapus dulu deh. Oke, kita pakai Vibo.
Vivo lebih enak sih untuk nentuinnya. Jadi kalau mau gua ajarin Vivo gratis. Oke. Nah, ini Vivo 5 menit. Mari kita lihat. Loh, ini kok sini? Oke, tarik sampai A. Oke, sampai bawah. Nah, dia pas tuh, nah kan? Dia pas kan, kena di sini kan? Ini kemungkinan besar dia bakal turun lagi, turun dulu. Ya, turun dulu, tapi mari kita lihat apakah benar emang turun dulu. Kita pakai garis ini. Dapat nggak? Nggak ya? Dapat. Ini dapat. Nah, oke. Dapat. Dekat sih. So, dari begini, kita bisa tahu di arahnya begini nih. Oke. So, ini bisa jadi kemarin ya. Ini kemarin dia mau buat namanya broadening. Wait. Jadi dia broadening, turun, naik, turun, naik. Nah, Pak nih. Kayak turun lagi. Turun lagi kan. Ekstrim dia kan turunnya kan. So, kalau kita ambil ke sini, kayaknya ini dapet deh. Ntar ya. Kok kita perbesar? Kita coba perbesar. Dapat nggak? Broadening ya. Nah, kelihatan kan? Ini broadening namanya. Jadi ketika dia membuat satu pola namanya broadening, turun, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kalau dia nggak tahan di sini, dia kemungkinan jatuh. Oke, kemungkinan dia jatuh. Ini kan power ya. Jadi arahnya sebenarnya masih atas, cuman karena ini kita trading harian, kan day trader. Ya, trader harian yang kita tahu arahnya emang ke atas kan, emang masih di atas MA 200. Tapi ya dalam timeline kecil tuh ya pasti bisa jadi turun karena ya lihat aja ini 4 hour kan bagus kan kelihatannya kan. Tapi kalau di 5 menit segini gitu. Jadi dia sangat volatile dan ketika dia naik, nah ini saya lihat sih dia lagi di Fibo ya. Fibo 0,5 ini sulit dan lumayan susah sih menurut saya. Jadi kalau dilihat-lihat lagi, ini bakal turun lagi. Tapi mungkin kita perhatikan area-area ini yang kecil. Nah, mungkin turun ke sini. Kalau saya sih dengan confidence saya bisa bilang saya bakal short dengan target ke sini. Gitu. Karena ini sebenarnya dia masih ada support. Jadi dia emang lagi hajar support aja nih. Nah, ini lagi hajar support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini berkali-kali kan tes nggak lewat, nggak lewat, nggak lewat. Susah lewatnya kan. Jadi ini kemungkinannya bakal turun. Turun sampai ke sini dulu deh. Jadi misalnya kalau mau buka dua posisi short, ya satu udah tutup di sini. Jadi biar untung dulu. Satu lagi ya tunggu. Kalau berani ya tunggu sampai sini. Ada ini 46 ribuan. Jadi ada dua ya. Kalau menurut saya di sini kalau Bitcoin ada dua, daerah sini juga. Oke. Nah, daerah sini ya turun sini, terus bakal turun ke sini. Tapi kalau kamu konservatif ya buang dulu di sini di TP 1 atau setengah atau berapa gitu. Habis itu
naikkan SL-nya ke sini. S-nya kemana? Oke, ini namanya SL plus, maksudnya SL dalam, bukan SL, trailing stop. Kalau di saham namanya trailing stop. Jadi kamu harus profit, ya. Jadi ini dia kan bakal turun. Kasih arrow, dia bakal turun ke sini. Nah, kalau saya lihat, dia bakal tes lagi. Tapi kayaknya nggak kuat, habis itu turun. Jadi, double top. Kelihatannya sih begitu. Dia punya arah-arah, dimana ini juga kalau misalnya saya pakai trend line, buat trend line nih, nah dia bakal bersinggungan di sini. Nah, ini lumayan kuat. Ini salah satu trend line yang kuat. Jadi ada dua trend line di sini. Ada dua trend. Satu trend broadening yang emang bullish. Itu adalah ciri-ciri dari suatu pergerakan yang akan naik. Tetapi kalau dalam jangka panjang saya nggak lihat sih. Jangka panjang pasti dia naik. Cuman kalau kita sebagai trader harian, ya kalau saya lihat sih bakal turun hari ini gitu. Jadi ya kalau saya buka dua posisi deh, satu di sini, satu daerah sini, satu daerah sini, dua-dua daerah sini boleh. SL-nya di mana? SL-nya gue ambil dari sini, tarik garis, kita ambil SL gue ambil di sini deh. Terlalu lebar ya, terlalu lebar kita turunin. Nah, gue ambil SL di sini, daerah sini, gue SL, tinggal tidur dah, gitu. Oke, ini turun, naik turun. Kelihatannya sih bakal begitu. Oke, thank you udah nonton.